Kisah boneka yang haus darah. Malam itu hujan turun deras di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Desa itu tidak terlalu ramai. Hanya ada deretan rumah lama yang sebagian besar dihuni keluarga-keluarga tua. Di ujung jalan ada sebuah rumah besar yang sudah lama kosong. Cat temboknya kusam, beberapa kaca jendela pecah, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar. Rumah itu akhirnya dibeli oleh sebuah keluarga kecil. Bima, istrinya Ratna, dan anak laki-laki mereka yang baru berusia 7 tahun, Dava. Mereka datang dari kota, mencari suasana baru yang lebih tenang. Bagi Bima, rumah tua itu adalah kesempatan. Harga murah, bangunan masih kokoh, dan lokasinya cukup jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, ada sesuatu dari rumah itu yang membuat tetangga sekitar enggan menatap lama-lama. "Pak, rumah ini sudah lama kosong?" tanya Ratna pada seorang tetua desa ketika mereka baru pindah. Pria tua itu, Pak Sarman, hanya tersenyum kaku. "Sudah, Bu, lebih dari 20 tahun sejak kejadian itu." Ratna sempat mengernyit. "Kejadian apa, Pak?" Namun Pak Sarman sepat-sepat menggeleng. "Ah, bukan apa-apa. Semoga kalian betah saja di sini." Ucapan itu menimbulkan tanda tanya. Tapi Ratna memilih diam. Ia tak ingin merusak semangat pindahan mereka. Hari pertama di rumah baru diisi dengan beres-beres. Dava, seperti anak kecil pada umumnya, berlari-lari di setiap ruangan. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Rumah itu besar, dengan banyak kamar dan lorong yang panjang. Ada juga sebuah gudang di bagian belakang yang pintunya berdebu seolah tak pernah disentuh puluhan tahun. "Pak, boleh aku lihat gudang itu?" seru Dava. Bima tertawa kecil. "Nanti saja, Nak. Gudang itu pasti kotor sekali. Besok-besok kita bersihkan." Tapi rasa penasaran anak kecil memang sulit dibendung. Sore harinya, ketika hujan reda, Dava diam-diam membuka pintu gudang itu. Engsel pintunya berdecit keras, membuat bulu kuduknya merinding. Bau apek langsung menyeruak, bercampur dengan aroma besi berkarat, dan sesuatu yang entah kenapa terasa amis. Di dalam gudang, Dava melihat rak-rak kayu penuh debu, kotak-kotak tua, dan perabotan berkarat. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah kotak kayu di pojok. Kotak itu tertutup kain lusuh, seperti sengaja disembunyikan. Dengan tangan kecilnya, Dava menarik kain itu. Kotak itu terbuka, menyingkap sebuah boneka tua. Boneka itu bukan boneka biasa. Ukurannya cukup besar, hampir setengah tubuh anak-anak. Wajahnya bukan wajah lucu atau imut seperti boneka anak kecil, melainkan menyerupai pria dewasa dengan ekspresi dingin. Matanya hitam pekat, seolah terbuat dari kaca yang menelan cahaya. Di tangannya, boneka itu menggenggam sebuah pisau mainan dari logam berkarat. "Wah," bisik Dava, antara kagum dan takut. Tanpa pikir panjang, ia membawa boneka itu ke kamarnya. Malam pertama di rumah baru itu terasa ganjil. Angin berdesir lewat celah jendela, menimbulkan suara yang menyerupai bisikan. Ratna berulang kali merasa seperti ada yang memperhatikan dari kegelapan halaman. "Rumah ini bikin aku merinding, Mas," ucapnya pada Bima sebelum tidur. Bima mencoba menenangkan. "Itu cuma perasaanmu saja. Rumah tua memang begitu. Nanti kalau sudah terbiasa, semua terasa normal." Namun, di kamar Dava, suasana jauh dari normal. Boneka yang ia temukan kini duduk di kursi kecil dekat ranjangnya. Malam itu, Dava mendengar suara aneh. Cekrek, cekrek, seperti suara logam diasah. Ia terbangun, menoleh, dan melihat boneka itu tetap duduk diam. Tapi, posisinya berbeda dari sebelumnya. Tadi ia menghadap dinding, sekarang menghadap langsung ke Dava. Anak itu menelan ludah. "Mungkin aku yang salah lihat," gumamnya. Ia menarik selimut, mencoba tidur lagi. Tapi telinganya tetap mendengar suara gesekan logam yang samar, seperti pisau yang sedang diseret di lantai. Keesokan paginya, Ratna masuk ke kamar Dava
dan terkejut melihat boneka itu. "Dava, dari mana kau dapat boneka menyeramkan ini?" "Dari gudang, Bu." "Boneka ini keren kan?" jawab Dava polos. Ratna merinding melihat boneka itu. Wajahnya terlalu realistis, dan tatapannya membuatnya tidak nyaman. "Buang saja boneka ini, Nak. Kotor, penuh debu, nanti kamu sakit." "Jangan, Bu, aku suka boneka ini." Dava memeluknya erat, seolah boneka itu teman lama yang tak bisa dilepas. Ratna akhirnya menyerah. Ia tidak ingin membuat anaknya menangis di hari pertama mereka pindah, tapi dalam hati, ia merasa ada yang tidak beres. Malam kedua, teror kembali datang. Ratna terbangun karena mendengar langkah kaki di lorong rumah. Ia mengira Bima yang ke kamar mandi, tapi saat ia menoleh, Bima masih tertidur di sampingnya. Langkah kaki itu berhenti, tepat di depan pintu kamar mereka. Ratna menahan napas. Detik berikutnya, terdengar suara gesekan logam di lantai, sama seperti yang didengar Dava malam sebelumnya. Perlahan, pintu kamar berderit terbuka sedikit. Ratna buru-buru menyalakan lampu. Lorong kosong, tidak ada siapapun. Namun ketika pagi datang, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Di lantai ruang tamu, ada jejak garis panjang seolah sesuatu yang berat atau tajam diseret melintasi rumah. Dan di ujung jejak itu, di kursi ruang tamu, duduk boneka tukang jagal dengan pisau mainannya yang kini tampak sedikit lebih mengilap, seperti baru diasah. Hari-hari awal di rumah baru itu tidak berjalan semanis yang dibayangkan Ratna. Sejak Dava menemukan boneka di gudang, suasana rumah terasa berbeda. Anak kecil itu seperti berubah. Ia tidak lagi sibuk dengan mainan kesayangannya yang dulu, tidak lagi berlarian di halaman. Bahkan jarang mau bermain dengan anak-anak tetangga. Semua perhatiannya tercurah pada boneka tua berwajah dingin dengan pisau logam berkarat di tangannya. Ratna resah setiap kali melihat Dava memeluk boneka itu, seolah benda itu adalah teman hidupnya. Pada suatu malam, ketika mereka makan bersama, Ratna tak tahan lagi. Ia berkata pelan, "Dava, jangan bawa boneka itu ke meja makan. Taruh di kamar, ya?" Anak itu mendengus. Matanya menatap tajam seolah marah. "Tapi dia lapar, Bu." Ratna hampir tersedak. "Dia?" tanyanya tidak percaya. "Iya," jawab Dava singkat. Lalu dengan polosnya, ia menyuapkan sesuap nasi ke arah mulut boneka. Seakan benar-benar memberi makan, Ratna bergidik. Darahnya seperti berhenti mengalir. Ia menoleh pada suaminya, berharap Bima melihat betapa ganjilnya tingkah anak mereka. Tapi Bima hanya tertawa kecil. Namanya juga anak-anak, Rat. Imajinasi mereka luas. Jangan terlalu dipikir. Ratna ingin membantah, tapi ia tahu percuma. Bima orangnya realistis, tidak percaya dengan hal-hal gaib. Ia menahan diri, meski dalam hatinya ada kegelisahan yang semakin membesar. Malam itu, Dava tertidur dengan boneka duduk di kursinya, tapi tidurnya gelisah. Di antara lelapnya terdengar bisikan, samar pada awalnya, lalu semakin jelas. "Dava." Suara itu lembut, namun menyeramkan. Anak itu membuka mata, menoleh ke samping. Boneka itu masih duduk di kursi, tapi kepalanya sedikit miring, seolah menatapnya lurus. "Siapa yang bicara?" tanya Dava pelan. "Aku." Suara lirih itu terdengar lagi, seperti keluar dari dalam perut boneka. Alih-alih takut, Dava justru tersenyum. "Aku tahu kamu bisa ngomong. Aku sudah bilang ke ibu, tapi dia nggak percaya. Aku temanmu." Bisik itu lagi. "Aku akan melindungimu, Dava. Tapi kamu harus menuruti aku." Dava mengangguk polos. "Aku janji." Keesokan paginya, Ratna menemukan pisau dapur mereka berpindah tempat. Pisau yang biasanya tergantung rapi di rak kini tergeletak di meja, dengan bekas goresan di lantai seperti habis diseret. Ia langsung bertanya pada suaminya, "Mas, kamu pakai pisau tengah malam?" Bima menggeleng. "Enggak, aku tidur nyenyak semalam." Ratna menelan ludah. Ia melirik ke arah kamar Dava. Ada sesuatu yang salah.
Hari-hari berikutnya makin penuh kejanggalan. Setiap malam terdengar suara gesekan logam, seolah ada yang sedang mengasah pisau di dalam rumah. Boneka itu sering berpindah tempat, sendiri kadang ditemukan di dapur, kadang di ruang tamu. Meski Dava meninggalkannya di kamar, bahkan Ratna pernah menemukan noda merah di lantai, meski tidak ada seorang pun yang terluka. Pada suatu malam Ratna berkata dengan nada tegas, "Mas, aku gak nyaman, boneka itu harus dibuang." Tapi Dava yang mendengar langsung berteriak, Jangan buang dia. Diet, kalau ibu buang, aku gak mau tinggal di sini." Tangisan dan amarah anaknya membuat Bima mengalah. "Sudahlah Rat, jangan bikin ribut. Anak-anak memang begitu, nanti juga bosan." Ratna tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang mengintai. Beberapa hari kemudian, Ratna berkunjung ke rumah Bu Yani, tetangga sebelah. Mereka berbincang ringan, sampai akhirnya Ratna bercerita tentang boneka tua di gudang. Mendengar itu, wajah Bu Yani pucat. "Astagfirullah. Jadi, boneka itu masih ada?" Ratna bingung. "Maksud ibu?" Bu Yani menelan ludah, lalu berbisik, "Rumah yang kamu tempati dulu milik seorang tukang jagal. Namanya Pak Dharma. Orangnya kejam. Konon, ia membunuh orang-orang yang dianggap musuhnya. Waktu itu, desa sering digemparkan penemuan potongan tubuh di sungai. Orang curiga padanya, tapi tidak ada bukti. Sampai akhirnya, suatu malam ia hilang. Rumahnya kosong sejak itu." Ratna bergidik. "Dan boneka itu?" "Boneka itu katanya kesayangan Pak Dharma. Ia membuatnya sendiri. Katanya untuk menyimpan sebagian jiwanya. Orang bilang boneka itu jadi wadah arwahnya. Karena itu gudang rumahmu selalu terkunci. Tidak ada yang berani membuka." Ratna pulang dengan hati kacau. Ia ingin cerita pada suaminya, tapi ia tahu Bima pasti menolak percaya. Malam itu Ratna memberanikan diri masuk ke kamar Dava. Ia ingin mengambil boneka itu diam-diam, tapi begitu pintu dibuka tubuhnya kaku. Dava sedang duduk di lantai, berhadapan dengan boneka. Lampu kamar padam, hanya cahaya bulan yang masuk. Dava tampak berbicara pelan. "Aku janji kok, aku gak akan kasih tahu ibu atau ayah." Ratna hampir menjerit. Ia buru-buru menyalakan lampu. "Dava, kamu bicara sama siapa?" Anak itu terkejut. "Enggak, Bu, aku cuma main." Ratna melangkah mendekat, tangannya meraih boneka. Tapi Dava langsung menjerit keras. "Jangan sentuh dia." Boneka itu terjatuh ke lantai. Pisau logam di tangannya berkilau terkena cahaya. Ratna merasakan hawa dingin menusuk tulang, seolah boneka itu benar-benar marah. Malam itu, Ratna tak bisa tidur. Suara gesekan logam terdengar lebih keras dari biasanya. Seperti pisau yang sedang diasah tepat di luar kamar mereka. Ia menutup telinga, tapi suara itu menembus sampai ke tulang. Saat fajar tiba, Ratna keluar dengan mata sembab. Namun pemandangan di halaman membuatnya hampir pingsan. Seekor ayam tetangga mati di sana. Lehernya tergorok bersih, darahnya membasahi tanah. Dan di ruang tamu, boneka itu duduk tenang di kursi. Tatapan matanya kosong, tapi pisau di tangannya tampak lebih tajam daripada kemarin. Ratna merinding. Ia tahu, ini baru permulaan dari mimpi buruk yang sebenarnya. Hari-hari berikutnya semakin mencekam. Ratna tidak lagi bisa menikmati suasana rumah baru itu. Setiap malam, ada suara aneh. Entah langkah kaki di lorong, entah gesekan logam seperti pisau yang digores di lantai. Kadang suara itu samar, kadang jelas sekali, membuatnya terjaga sampai pagi. Bima tetap menganggap semua itu hanyalah halusinasi atau ketakutan Ratna yang berlebihan. Dava justru semakin dekat dengan boneka menyeramkan itu. Ratna sering menemukan anaknya berbicara sendiri di kamar. Kadang tertawa kecil, kadang berbisik pelan, seperti sedang mendengarkan instruksi. "Iya, aku nurut," begitu kata Dava suatu kali.
sebelum buru-buru menoleh saat Ratna masuk. Wajahnya pucat, seperti ketahuan melakukan sesuatu yang terlarang. Suatu sore, Dava membawa boneka itu keluar ke halaman belakang. Ratna mengikutinya diam-diam, bersembunyi di balik pintu dapur. Ia melihat anaknya duduk bersila di tanah. Boneka diletakkan di depannya. Anehnya, Dava tidak banyak bicara. Ia hanya menatap boneka itu lama sekali, seakan menunggu sesuatu. Ratna ingin memanggilnya, tapi sebelum sempat, Dava beranjak berdiri sambil berkata, "Iya, besok aku lakukan." Ratna bergidik. Siapa yang ia ajak bicara? Atau lebih tepatnya, siapa yang berbicara lewat boneka itu? Malamnya, keluarga itu dikejutkan oleh suara gaduh di luar rumah. Ayam-ayam milik tetangga berkokok panik, dan seekor anjing peliharaan yang biasa berkeliaran di halaman depan menggonggong histeris. Bima yang merasa terganggu keluar dengan senter. Ratna menahan lengan suaminya. "Jangan keluar, Mas." "Apa sih, Rat? Anjing tetangga ribut aja kok ditakuti?" jawabnya santai. Namun ketika mereka membuka pintu, bau anyir langsung menyeruak. Di tanah dekat pagar, anjing tetangga itu tergeletak dengan perut terburai. Darahnya menggenang, lehernya tergorok bersih. Jauh dari cara binatang buas biasanya menyerang. Ratna menutup mulut menahan jerit. Sementara Bima membeku, tak mampu berkote-kote. Dan di teras rumah, tepat di kursi rotan, boneka itu sudah duduk tenang dengan pisau logam di tangannya. Pisau yang kemarin tampak berkarat, kini terlihat lebih bersih. Bahkan basah mengilap. Bima marah besar. "Siapa yang menaruh boneka ini di sini? Dava, kamu bawa ke sini." "Ya." Dava keluar dari dalam rumah. Wajahnya polos. "Enggak, ya." Dia keluar sendiri. Bima memukul meja teras keras-keras. "Jangan bercanda." Tapi Dava tetap dengan ekspresi datar. "Aku nggak bohong." Ratna menarik Dava ke dalam rumah. Sementara Bima membuang boneka itu ke gudang lagi. Pintu gudang ia kunci rapat-rapat. "Sudah selesai. Anak ini jangan sampai deket-dekot lagi," katanya dengan nada tegas. Namun malam itu Ratna terbangun karena suara pintu berderit. Ia buru-buru bangkit, menyalakan lampu, dan hampir menjerit ketika melihat boneka itu sudah duduk kembali di kamar Dava. Padahal ia yakin Bima menguncinya di gudang. Dava tidur pula sambil memeluk boneka itu erat-erat. Ratna menggigil, jantungnya berdegup tak karuan. Hari berikutnya, teror meningkat. Bu Yani, tetangga sebelah, datang dengan wajah cemas. "Bu Ratna, semalam ayam-ayam saya hilang semua. Habis, tinggal bulu sama darah berserakan di kandang. Saya nggak ngerti ini ulah siapa." Ratna merasakan perutnya mual. Ia ingin menceritakan apa yang ia lihat, tapi lidahnya keluh. Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa semua itu ada hubungannya dengan boneka anaknya? Tidak ada yang akan percaya. Namun malapetaka sesungguhnya datang pada malam ketujuh mereka tinggal di rumah itu. Suara gesekan logam semakin jelas, sampai terdengar seperti tepat di samping ranjang Ratna. Ia menahan napas, meraih tangan suaminya. "Mas, kamu dengar?" Bima yang biasanya menyepelekan akhirnya membuka mata. Wajahnya berubah tegang. "Iya, ada yang seret sesuatu." Mereka berdua bangkit, pelan-pelan keluar kamar. Lorong rumah gelap gulita, hanya cahaya bulan menyorot lewat jendela. Suara itu membawa mereka ke dapur. Dan di sana, di lantai yang licin, mereka melihat bekas goresan panjang seperti pisau besar yang baru saja digoreskan ke keramik. Namun bukan itu yang membuat mereka berteriak. Di pojok dapur, tubuh Pak Sarman tetangga tua yang semalam masih mereka lihat di warung tergeletak, berlumuran darah. Lehernya tergorok bersih, matanya melotot, dan darahnya mengalir membentuk genangan besar. Ratna langsung menjerit, sementara Bima menutup mulutnya. Wajahnya pucat pasi. Dan di samping mayat itu, duduk boneka tukang jagal dengan pisau yang kini berkilau merah basah.
Ratna merasakan tubuhnya lemas, hampir pingsan. Bima buru-buru menarik istrinya menjauh, tapi matanya tak bisa lepas dari boneka itu. Boneka yang wajahnya tetap dingin, tanpa emosi, tapi entah kenapa kini terlihat puas. Di kamarnya, Dava tiba-tiba terbangun. Ia berlari ke dapur, matanya membelalak melihat pemandangan itu. Tapi, yang membuat Ratna semakin ngeri adalah ekspresi anaknya. Dava tidak menangis, tidak ketakutan. Ia malah berbisik pelan. Dia sudah mulai. "Bu," dia bilang, "ini baru yang pertama." Ratna hampir jatuh tersungkur. Malam itu, rumah mereka bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan arena pembantaian yang baru saja dimulai. Malam itu, suasana rumah keluarga Arman tidak pernah lagi sama. Sejak kematian kucing mereka, Bayu, suasana menjadi dingin, penuh ketegangan, dan dipenuhi tatapan curiga. Nisa semakin terikat pada bonekanya, yang kini ia panggil Pak Jagal. Sementara itu, Dina kian resah. Tubuhnya kerap merinding setiap kali melewati kamar Nisa, seolah ada mata lain yang ikut mengawasi. Arman, meski berusaha keras menyangkal, juga mulai tidak bisa menutup mata terhadap berbagai kejanggalan. Suara-suara itu kembali datang. Di malam hari, saat semua terlelap, terdengar bunyi sret, seperti pisau diasah di atas batu. Awalnya, Arman pikir itu hanya suara tikus di atap. Tapi suatu malam, ketika ia bangun untuk minum, suara itu terdengar begitu dekat, tepat dari kamar Nisa. Tubuhnya menegang. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu kamar putrinya. Dari celah pintu, terlihat bayangan kecil duduk bersila. Bukan Nisa, tapi boneka itu. Tangannya yang kaku sioliola sedang menggerakkan sesuatu, dan suara gesekan logam terdengar makin jelas. Arman menahan napas, keringat dingin bercucuran. Saat ia hendak membuka pintu, tiba-tiba suara berhenti. Sunyi. Dan ketika pintu berhasil ia buka, hanya ada Nisa yang tertidur pulas di ranjang. Sementara boneka itu duduk di kursi kecil dekat jendela, menatap lurus ke arah Arman. Senyum terpatri di wajah kainnya yang kusam, seakan mengejek. Arman buru-buru menutup pintu kembali, mencoba menenangkan diri, tapi dadanya terasa seperti diremas. Esok paginya, Dina menemukan pisau dapur utama tergeletak di ruang tamu, penuh noda merah kecoklatan. Ia kaget, buru-buru memanggil Arman. Saat diperiksa, ternyata itu bukan darah manusia, melainkan daging ayam mentah yang seharusnya ada di kulkas. Anehnya, kulkas masih terkunci rapi. "Siapa yang keluar malam-malam?" tanya Dina dengan wajah pucat. Arman menggeleng. Hanya Nisa yang berdiri di sudut ruangan sambil memeluk bonekanya erat, menatap mereka tanpa ekspresi. "Pak Jagau, lapak," ucapnya pelan. Dina spontan marah, merebut boneka dari tangan Nisa dan hendak membuangnya. Tapi begitu ia menarik boneka itu, tubuh Nisa langsung kejang. Bibirnya gemetar, lalu ia menjerit kesakitan. Sioliola, dirinya yang sedang disobek. Arman panik, memaksa Dina mengembalikan boneka itu. Begitu boneka kembali ke pelukan Nisa, jeritan itu berhenti. Nisa terdiam, dan tubuhnya lemas, tak berdaya. Dina ketakutan, setengah mati. Kini jelas, ada ikatan mengerikan antara anak mereka dan boneka itu. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka. Dina sering melihat sosok samar berdiri di dapur pada malam hari tinggi, tegap, mengenakan celemek berlumuran darah, sambil memegang kapak besar. Wajahnya tak pernah terlihat jelas, hanya samar dengan tatapan kosong. Begitu lampu dinyalakan, sosok itu lenyap. Tetapi pisau-pisau dapur mereka sering berpindah tempat, dan beberapa kali ditemukan menancap di meja, seolah-olah ada yang mencoba berlatih membunuh. Tetangga mulai curiga. Suatu malam, salah satu tetangga mendatangi rumah karena mendengar suara jeritan. Tapi ketika Arman membukakan pintu,
Suasana rumah tampak normal. Hanya Nisa yang berdiri di belakang ayahnya, dengan boneka di tangan, menatap tetangga itu tajam. Tatapan anak kecil itu membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Tetangga itu tidak pernah kembali lagi. Dan anehnya, 2 hari kemudian, ia ditemukan tewas di kebun belakang rumahnya sendiri. Dengan luka bacokan di leher, kematian itu membuat seluruh kompleks gempar. Polisi datang, bertanya ke banyak orang, termasuk keluarga Arman. Tapi Dina dan Arman hanya bisa menunduk, tidak berani berkata jujur. Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan bahwa ada boneka berhantu yang mengendalikan anak mereka? Mereka takut dianggap gila. Namun, malam itu, Arman mulai mengambil keputusan. Ia harus menghentikan semua ini. Saat Nisa tertidur, Arman diam-diam masuk ke kamarnya. Ia membawa karung dan niat untuk menyingkirkan boneka itu sekali untuk selamanya. Dengan hati-hati, ia meraih boneka yang tergeletak di samping Nisa. Tapi tiba-tiba mata boneka itu terbuka lebar, menghitam pekat. Tubuh Nisa tersentak bangun, menjerit dengan suara serak yang bukan miliknya. "Jangan sentuh aku." Angin kencang tiba-tiba berhembus dari jendela. Padahal jendela tertutup rapat, lampu kamar berkedip-kedip, dan Arman merasakan tangannya seperti dibakar saat menyentuh boneka. Dengan nekat, ia tetap memasukkan boneka itu ke karung, mengikatnya erat, lalu berlari keluar rumah. Tapi, dari dalam rumah, terdengar jeritan Nisa, panjang, menyayat, dan terdengar seperti 2 suara, sekaligus suara anak kecil dan suara pria dewasa yang seram. Arman melempar karung itu ke sumur tua di belakang rumah, lalu menutupnya dengan batu besar. Ia kembali ke dalam rumah, hanya untuk menemukan Nisa pingsan, tubuhnya kaku. Matanya terbuka menatap kosong ke langit-langit. Dina histeris berteriak memanggil nama putrinya. Mereka sempat mengira Nisa sudah tiada. Tapi setelah beberapa menit, Nisa tersadar kembali. Menangis keras, memanggil ibunya. Dina memeluk Nisa erat. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Mata Nisa kini tampak lebih gelap, dan cara bicaranya sedikit berbeda. Lebih berat, lebih dalam. Malam itu mereka bertiga tidak tidur. Dina dan Arman duduk di ruang tamu sambil berjaga, sementara Nisa terus terjaga dengan tatapan kosong ke arah jendela. Menjelang dini hari, suara itu kembali terdengar dari luar sret. Suara pisau jaza. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Arman memberanikan diri melihat ke sumur di belakang rumah. Batu penutupnya sudah tergeser. Karung yang ia buang tadi kini tergeletak di tanah. Kosong. Arman membeku saat ia menoleh kembali ke rumah. Dari jendela kamar Nisa, terlihat sosok tinggi dengan celemek berlumuran darah berdiri tepat di belakang anaknya. Arman berdiri terpaku di halaman belakang rumah. Batu penutup sumur telah bergeser, dan karung tempat ia membuang boneka itu kini kosong, tergeletak di tanah yang lembab. Dingin malam menelusup hingga ke tulangnya, membuat tubuhnya gemetar hebat. Saat ia menoleh ke arah rumah, matanya membelalak. Dari jendela kamar Nisa, terlihat sosok tinggi besar, mengenakan celemek berlumuran darah, berdiri tepat di belakang putrinya. Arman berlari sekuat tenaga kembali masuk ke rumah. Napasnya memburu. Dina sudah terduduk di lantai ruang tamu, menangis ketakutan. "Nisa, mana? Nisa!" teriak Arman. Mereka mendobrak pintu kamar. Tapi begitu pintu terbuka, hanya ada Nisa yang duduk tenang di ranjang, memeluk bonekanya erat. Boneka itu kini kembali ada di tangannya, padahal seharusnya sudah terkubur di sumur. "Papa, jangan buang Pak Jaga lagi," kata Nisa dengan suara yang dingin, datar, dan bukan seperti anak kecil. Matanya gelap, senyumnya tipis, dan tangannya mengusap kepala boneka itu dengan lembut, seakan sedang menenangkan seorang sahabat. Arman melangkah mundur. Dena menjerit, berusaha menarik anaknya, tetapi tubuh Nisa terasa begitu kuat. Ia menolak, meronta,
bahkan mendorong ibunya hingga hampir jatuh. Kalau Mama berani menyakiti Pak Jagal lagi, Mama yang akan diganti, katanya dengan suara parau, dalam menyerupai suara pria dewasa. Malam itu berubah menjadi neraka. Lampu rumah padam mendadak, meninggalkan kegelapan pekat. Dari dapur terdengar suara pisau berjatuhan ke lantai. Dentingannya memecah keheningan. Dina dan Arman bergegas membawa Nisa ke ruang tamu, menyalakan lilin. Namun bayangan di dinding tampak bergerak sendiri, membentuk sosok pria bertubuh besar yang terus menatap mereka. Arman sadar mereka tidak bisa lagi hanya menunggu. Ia memutuskan untuk mencari tahu asal-usul boneka itu. Keesokan paginya, ia pergi menemui seorang tetua kampung yang tinggal agak jauh dari rumah mereka. Lelaki renta itu, Pak Surya, menyambut Arman dengan wajah pucat begitu mendengar kata boneka tukang jagal. Boneka itu seharusnya sudah dihancurkan puluhan tahun lalu, ujar Pak Surya dengan suara bergetar. Ia lalu bercerita tentang seorang jagal bernama Sarman yang terkenal kejam di desa itu. Sarman bukan hanya menyembelih hewan, tapi juga manusia. Ia percaya darah manusia adalah kurban untuk membuat dirinya kebal. Puluhan orang hilang secara misterius di masa itu, hingga akhirnya Sarman ditangkap massa. Ia dibakar hidup-hidup di gudang jagalnya sendiri. Tapi sebelum api menghabisinya, ia sempat memasukkan rohnya ke dalam boneka yang selalu ia simpan di sudut rumah. Jagalnya boneka yang menjadi saksi semua kekejamannya. Boneka itu adalah wadah, kutukan. Lanjut Pak Surya. Siapapun yang memilikinya akan menjadi perpanjangan tangan Sarman. Arwahnya akan terus menuntut darah sampai ada yang berani menghentikannya. Arman gemetar mendengar penjelasan itu. Bagaimana cara menghentikannya, Pak? Tanyanya dengan suara serak. Pak Surya menatapnya lama, lalu berkata, boneka itu harus dibakar bersama pengorbanan darah dari pemilik terakhir yang sudah terikat dengannya. Arman tercekak. Pemilik terakhir berarti Nisa. Ia kembali ke rumah dengan hati hancur. Dina sudah menunggu. Wajahnya pucat basi, matanya sembab karena terus menangis. Ia menceritakan apa yang ia dengar, dan Dina langsung menolak. Tidak, Arman, it's your anak kita. Aku tidak peduli dengan semua cerita itu. Kita pasti bisa cari cara lain. Tapi malam itu, sesuatu membuktikan bahwa waktu mereka tidak banyak. Sekitar pukul 2 dini hari, suara langkah berat terdengar di lorong rumah. Dug, dug, dug. Semakin lama semakin dekat. Arman keluar kamar dengan membawa senter. Di ujung lorong, ia melihat sosok tinggi besar itu berdiri dengan kapak berlumuran darah. Wajahnya separuh terbakar, kulitnya melepuh, matanya merah menyala. Sosok itu mengangkat kapak, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan noda darah di lantai. Arman tahu itu bukan sekadar ilusi. Sarman benar-benar kembali, dan kini ia menggunakan tubuh Nisa sebagai pintu masuknya. Hari-hari selanjutnya penuh ketakutan. Nisa semakin sering berbicara dengan bonekanya, kadang tertawa sendiri dengan tawa parau yang sama sekali bukan suara anak-anak. Beberapa kali Dina mendapati Nisa menajamkan pisau dapur dengan gerakan yang sangat terampil, seperti seorang tukang jagal sungguhan. Suatu sore, tragedi itu benar-benar terjadi. Seorang tetangga yang penasaran datang lagi ke rumah, menanyakan kabar. Nisa yang membuka pintu dengan wajah polos menyapanya. Tak lama kemudian, terdengar jeritan mengerikan. Dina berlari ke teras hanya untuk menemukan tetangga itu tergeletak bersimbah darah dengan leher hampir putus. Dan di tangan Nisa, boneka itu tampak tersenyum, sementara pisau dapur masih meneteskan darah segar. Dina menjerit histeris. Arman buru-buru menarik Nisa masuk ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Kita harus akhiri semua ini. Malam ini juga, kata Arman dengan suara mantap. Dina menengis, mengguncang kepala, tapi jauh di lubuk hatinya ia tahu tidak ada pilihan lain.
Malam itu, mereka menyalakan api unggun besar di halaman belakang. Arman menggenggam Nisa erat, sementara Dina memegang botol minyak tanah. Nisa berteriak-teriak, meronta. Suaranya berganti-ganti antara tangisan anak kecil dan lolongan pria dewasa. "Jangan bakar aku. Kalau kalian berani, kalian semua akan mati." Dengan air mata bercucuran, Dina menyiram boneka itu dengan minyak tanah. Sementara Arman menahannya dengan sekuat tenaga. Api pun menyala besar, melahap kain boneka itu. Sedikit demi sedikit, dari dalam api terdengar suara pekikan panjang, campuran jeritan anak dan suara pria parau. Nisa pingsan di pelukan ibunya, tubuhnya kejang-kejang. Api semakin membesar, menimbulkan bau daging terbakar yang menusuk. Lalu, tiba-tiba, dari kobaran api, muncul sosok Sarman yang terbakar. Berusaha keluar, tangannya hampir meraih Arman. Namun akhirnya, sosok itu ambruk, terbakar habis bersama bonekanya. Api padam dengan sendirinya, menyisakan abu hitam yang berhamburan di terpa angin malam. Mereka bertiga terdiam. Nisa akhirnya sadar. Matanya kembali jernih, tatapannya polos seperti dulu. "Mama, Papa, aku takut," katanya lirih. Dina langsung memeluknya erat, menangis sejadi-jadinya. Arman juga meneteskan air mata lega. Mereka mengira semuanya telah selesai, bahwa mimpi buruk itu telah berakhir. Namun, beberapa minggu kemudian, saat mereka memutuskan pindah rumah, Dina sedang membereskan barang-barang di gudang. Tangannya menyentuh sebuah karung tua yang terkubur di bawah tumpukan kardus. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, ada sebuah boneka lusuh dengan wajah terbakar sebagian, matanya hitam pekat, dan senyum tipis yang sama seperti dulu. Dan cerita pun tamat.